Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bibot Story. Lanjutan dari episode sebelumnya, di episode 5 ini film berlanjut, Jung Sae-byok pulang ke rumahnya. Di sana sudah ada seorang pria yang sedang bermain game, ternyata pria itu adalah adiknya. Saat sedang sikat gigi, ia masih teringat tentang perkataan Kim Se-ha. Ia lalu melempar sikat giginya dan jatuh ke WC. Jung Sae-byok lalu kembali ke kamarnya. Ia lalu menghubungi Kim Se-ha. Setelah menanyakan kabar, Kim Se-ha bertanya ke Jung Sae-byok, apakah kau pernah melihat hantu tertangkap kamera? Ia bercerita bahwa setiap hari ia hanya memeriksa kamera CCTV. Jung Sae-byok lalu bilang bahwa DNA sang hantu sangat aneh. Ia sempat berpikir bahwa teleportasilah yang menyebabkan DNA-nya aneh. Saat selesai main game, adiknya mendengar percakapan Jung Sae-byok dan mencoba menguping. Esok paginya, Bu Choi dan ketiga karyawannya membahas permasalahan tentang sang hantu, satu sama lain saling memberikan pendapat. Oh Jin tiba-tiba berpikir ingin membuka DPO untuknya, agar seluruh negeri mencarinya. Pendapat itu sempat ditentang oleh Kim Se-ha, takutnya malah bisa membahayakan para warga sipil. Bu Choi kemudian bertanya ke Kim Se-ha, ia lalu berpikir untuk mengumumkan bahwa grid rusak dan akan hancur. Bu Choi tiba-tiba menghubungi direktur dan memanggil Kim Se-ha. Kim Se-ha kemudian menjelaskan rencananya. Jika kita mengumumkan grid rusak, alih-alih mencarinya kita hanya harus membantunya mendatangi kita. Grid tidak hanya dibutuhkan di tahun sekarang, tapi untuk masa depan juga. Rapat antara para petinggi pun dimulai, seluruh anggota mulai memberikan pendapatnya satu sama lain. Ada juga yang bilang jika kita mengumumkan grid rusak maka akan memalukan dan merusak nama baik negara kita. Oh Jin tiba-tiba menentang, jika ini berjalan lancar maka akan menjadi tahun terbaik Korea dalam menyelesaikan masalah misteri terbesar umat manusia. Ia juga berpikir untuk memberikan hadiah kepada penangkapnya, dengan mengungkap wajahnya ke publik agar semua orang bisa tahu. Semua masalah ada resikonya, jika menggunakan warga terlalu berisiko, dan jika mengumumkan grid hancur tim kendali grid yang akan pertama kali bertanggung jawab. Pak Menteri bilang, jika kita mengumumkan grid rusak apapun hasilnya mereka berdua, direktur dan wakil direktur harus minta maaf dan mundur. Tiba-tiba Jong Yi menyela, ia bilang jika ingin melawan orang yang melintasi waktu kita juga butuh mesin waktu. Pak Menteri hanya bilang itu masih dikembangkan. Pimpinan lalu meminta bawahan Bu Choi untuk pergi. Bu Choi kemudian menunjukkan gambar. Ia lalu memanggil Mayor Im. Mayor Im lalu menerangkan siapa dia. Dilanjut dengan Bu Choi yang menunjukkan gambar pada tahun 1997. Kedua luka pada gambar disebabkan oleh senjata yang sama. Bekas luka itu terbentuk dari rangsangan elektronik melalui superkonduktor yang dimana itu tidak mungkin di tahun sekarang. Dan juga superkonduktor hanya bekerja di bawah minus 100 derajat Celcius. Pak Menteri kemudian mengajak mereka ke Gedung Biru, biar presiden saja yang memutuskan. Dan ternyata Kim Se-ha meninggalkan HP-nya di sana. Saat sedang melihat berita, Bu Choi datang dan melihat komputer milik Kim Se-ha. Ia juga bertanya gimana kabar ibunya. Kim Se-ha hanya menjawab ia harus sering menjaganya. Bu Choi juga bertanya lagi, bagaimana kau tahu hubungan antara hantu dan grid? Kim Se-ha bilang ia hanya membaca makalah penelitian. Tidak ada penelitian yang dilakukan sebelum tahun 1997. Bu Choi juga bilang ia membenci jurusan teknik, karena ia hanya dianggap sekretaris pribadi yang membantu pajak mereka. Adegan berlanjut, Kim Se-ha yang datang ke sebuah pasar ingin menemui seseorang. Ia lalu bertemu dengan seorang pria, dan ternyata ia membeli sebuah senjata. Bos itu lalu menawarkan peluru seharga 3 juta won, mau tidak mau Kim Se-ha harus membayarnya. Selesai transaksi Kim Se-ha meninggalkan tempat itu dan saat di perjalanan, Kim Se-ha lagi-lagi teringat tentang masa lalu bersama ibunya.
Keesokan harinya, seperti biasa Kim Se-ha datang ke kantornya. Di kantornya sedang dilakukan semacam kebersihan atau perlindungan. Tim yang ada di sana mencoba menangkap sang hantu. Bu Choi menyuruh untuk semua orang bekerja di rumah mulai sekarang. Mayor Im yang di sana ikut mengawasinya. Ia meminta kepada anggotanya agar menangkap hidup-hidup, akan tetapi jika tidak memungkinkan bunuh dia. Akhirnya DPO telah dikeluarkan dengan hadiah 700 juta won. Warga yang melihatnya pun kaget, bahkan sampai ada yang membuat vlog untuk mencari mereka. Tiba-tiba, di ruangan Bu Choi ramai sekali. Saat semuanya sangat sibuk, Kim Se-ha mendatangi Bu Choi dan menyuruh mereka berdua pergi. Di sisi lain, Oh Jin yang mendapat telepon dari Jung Sae-byok mencoba mengangkatnya. Jung Sae-byok lalu bertanya tentang grid. Setelah itu, wajah Oh Jin sempat terlihat kesal. Selanjutnya Jung Sae-byok datang ke kantor polisi ingin meminjam pistol. Di stasiun, petugas kebersihan yang melihat seorang wanita sedang diganggu dua pria, mencoba menolongnya dan datanglah Jung Sae-byok yang menghajar mereka. Wanita itu ternyata adalah sang hantu. Jung Sae-byok juga bertanya, apakah ada tempat persembunyian di sekitar sini, dan juga apakah engkau pernah melihat orang ini? Adegan beralih, saat kedua orang tadi kabur, mereka sudah dihadang oleh sang hantu. Saat akan menangkapnya tiba-tiba mereka menghilang dan waktu pun berhenti. Petugas kebersihan yang sedang bersih-bersih teringat kejadian lalu, dan mencoba mencari Jung Sae-byok akan tetapi tidak ada. Tiba-tiba Jung Sae-byok mendapat telepon dari Kim Se-ha. Petugas kebersihan itu mencoba mencari tahu sendiri. Ia terkejut saat melihat ada orang di sana. Ia lalu memberitahu Jung Sae-byok. Jung Sae-byok lalu mendatanginya. Tiba-tiba ia diserang oleh Kim Manok dari atas. Apakah Jung Sae-byok bisa bertahan dari Kim Manok? Nantikan di video selanjutnya.